Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang pecahan ya, dimana bahasan yang sekarang kita akan lakukan adalah bentuk-bentuk pecahan. Nah, marilah kita lanjutkan pembelajaran berikut ini ya. Kegiatan belajar kita hari ini yang berikutnya ya, lanjutannya matematika. Nah, di mana tujuan dari pembelajarannya adalah disajikannya bahasan tentang lanjutan materi ya, yaitu pecahan ya. Di mana bahasannya adalah pecahan, bentuk-bentuk pecahan ya. Nah, sehingga siswa dapat lebih memahami materi tersebut dan mengetahui berbagai bentuk pecahan dengan baik. Nah, materinya tentu saja tadi adalah bentuk-bentuk pecahan. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu pecahan biasa ya. Kemarin kita sudah mempelajari pecahan biasa ini. Nah, pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebutnya ya. Pembilang itu di bagian atas kemarin ya, dan penyebutnya di bagian bagian bawah ya. Nah, di mana pembilang dan penyebutnya itu adalah bilangan bulat. Nah, contoh rumusnya adalah seperti yang Bapak sampaikan kemarin. A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut ya, A per B ya. Jadi pembilang per penyebut. Nah, contoh bilangannya sudah kita ketahui seperti misalnya 1/2 ya, 3/7, 8/9 ataupun 11/21, dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh pecahan biasa ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pecahan campuran ya. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Jadi ada dua nih, bilangan bulat dan pecahan tadi digabung ya, makanya dinamakan pecahan campuran. Nah, misalnya di sini 1/2 ya, di mana 1 itu merupakan bilangan bulat dan 1/2 itu adalah bilangan pecahannya ya. Nah, di mana contoh misalnya lagi itu ada satu lingkaran, misalnya anggap saja itu adalah satu kue ya, atau satu donat ya misalnya, dengan setengah lingkaran ya, dimana lingkaran yang bilangan bulat 1 itu full berwarna biru, dan yang satunya lagi yang di sebelahnya itu setengah ya, setengah berwarna biru dan setengahnya lagi tidak ya. Bisa kalian lihat di samping ini. Nah, bagaimana nih cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya? Nah, jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran ya. Berarti bilangan yang di atas ya, pembilang itu harus lebih besar daripada penyebutnya di bilangan yang bawah ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah membagi nilai pembilang dengan nilai penyebutnya. Lalu kita tuliskan sisa berapa pembagi dalam bentuk pecahan. Nah, contohnya nih, misalnya 11/5 ya. Perhatikan di layar kalian di sampingnya ada. Nah, di mana 11 itu dibagi 5 ya. 11 dibagi 5 itu tidak bisa ya, karena 11 itu kan ganjil. Maka kita kurangin dulu nih 11-nya, maka menjadi 10 ya. 10 dibagi 5 itu kita dapatkan adalah 2 ya. Maka sisa 1 kan, tadi kita simpan 1 ya kan, 11 tadi kan. Karena yang bisa kita bagi itu cuma 10 ya, 10 bilangan 10, maka sisa 1. Maka di sini kita tuliskan dulu 2. Nah, lalu yang disimpan tadi 1 ya di atas per 5, karena penyebutnya itu tetap kita tulis. Jadi 11 dibagi 5 itu dihasilkan atau menghasilkan 2 1/5. Nah, jadi bentuk pecahan campurannya ya dari bilangan 11/5 tadi adalah 2 1/5. Nah, berikutnya bagaimana nih cara mengubah pecahan campuran? Ya, ini ada kebalikannya menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah dengan merubah pecahan bulat menjadi pecahan berpenyebut sama ya. Lalu kita jumlahkan kedua pecahannya ya. Kedua pecahan itu berarti yang di atasnya saja pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak kita jumlahkan. Nah, contohnya di sini adalah 2 1/5 tadi ya.
maka 2-nya ini kita rubah dulu bagaimana supaya penyebutnya sama ya. Maka bisa kita langsung 2 dikali 5 ya, maka dapatkan 10 kan. Nah, maka penyebutnya di bawah juga 5, maka 10 per 5. Lalu kita jumlahkan dengan 1/5 yang di sebelah tadi kan 2 1/5. Lalu kita jumlahkan 1/5. Nah, yang dijumlahkan ini cuma bagian atasnya saja, pembilangnya. Maka kita bisa tuliskan 10 ditambah 1/5 ya. 10 ditambah 1 itu sama dengan 11/5. Nah, cara keduanya ya, dengan mengalihkan langsung nih. Nah, bilangan bulatnya ke penyebut bilangan pecahan. Lalu langsung menjumlahkan ke pembilangnya. Nah, di sini contohnya sama 2 1/5 ya. Maka kita kalikan tadi kan bilangannya, maka 2 dikali 5 ditambah 1. Nah, dapat kita tuliskan sama dengan 2 dikali 5 yang terlebih dahulu dihitung ya, lalu dijumlahkan atau ditambahkan 1 ya, sama dengan 10 ditambah 1 ya, 2 dikali 5 tadi kan 10, lalu ditambah 1 sama dengan 11/5. Nah, ini cara yang lebih singkat ya. Oke, yang kedua itu adalah bentuk desimal. Nah, di sini adalah ada contohnya 1,5. Nah, ini adalah bentuk desimal di mana pecahan desimal ini biasanya ditandai dengan tanda koma. Ya, perhatikan. 1 bilangan yang di awal itu merupakan bilangan bulat. Nah, sedangkan 5 ya itu adalah bilangan pecahan ya, 5/10 ya, atau 0,5 misalnya kalau di dalam bentuk desimalnya. Nah, contoh lainnya misalnya nih dalam bentuk desimal per 10 ya. Contohnya 3/10, maka dituliskan 0,3 ya. 4/10, maka dituliskan 0,4. 11/10, maka langsung saja ditulis 11-nya itu tinggal kita kasih tanda koma saja di tengahnya ya, 1,1 ya. Nah, contoh berikutnya misalnya per 100 ya. 2/100 maka sama dengan 0,02 ya. 32/100 maka 0,32. 110/100 maka 1,10 ya. Ini adalah bilangan di samping sini untuk per 100-nya. Nah, misalnya bagaimana dalam bentuk per 1000 ya, maka 5/1000 misalnya 0,005 ya, karena kan 1000 itu ada 3 bilangan setelah koma ya. Lalu 280/1000 maka 0,280 ya. Nah, yang ketiga misalnya 2230/1000 maka sama dengan 2,230 ya. Itu adalah per 1000-nya. Ini adalah contoh-contoh di samping sini dalam bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Nah, di sini caranya, bagaimana cara menggunakan cara misalnya mengubah pecahan biasa tadi menjadi desimal. Nah, caranya yaitu dengan mengubah pecahan berpenyebut 10, 100 maupun 1000 dan seterusnya ya, bisa. Nah, yang pertama misalnya di sini 11/5. 11/5 bagaimana? 11/5 itu kita bikin dulu penyebutnya menjadi 10 ya, penyebutnya 10. Maka bisa kita kalikan menjadi 2 ya. Sama dengan pembilangnya juga dikalikan 2. 11 dikali 2 dan 5 dikali 2 ya, maka menghasilkan 22/10. Nah, 22/10 ini langsung saja kita rubah menjadi desimal ya, seperti tadi. Maka atau kita bagi 22 dibagi 10 juga bisa ya, maka menghasilkan 2,2 ya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan pembagian bersusun ke bawah ya, bersusun ke bawah. Nah, ini perhatikan yang di samping. Nah, caranya adalah 11 dibagi 5 itu sama dengan 2 ya. Lalu kita kalikan lagi, 2 dikali 5 itu sama dengan 10 ya. Maka kita kurangkan dulu ya. 11 dikurang 10 sama dengan 1 ya. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita kasih tanda koma. Maka akhirnya bisa kita tambahkan angka 0 ya di sebelah 1 tadi. Nah, 10 dibagi 5 ya sama dengan 2. Nah, lalu kita kalikan lagi, 2 tadi dikali 5 sama dengan 10. Maka 10 dikurang 10 habis ya, 0. Maka menghasilkan 11 dibagi 5 tadi menghasilkan 2,5. Nah, jadi kita ketahui bahwa
bentuk desimal dari pecahan 11/5 itu adalah 2,2. Nah, berikutnya adalah kita akan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Nah, caranya adalah dengan memperhatikan tanda koma ya. Yang pertama, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10 ya. Nah, jika terdapat dua angka, maka penyebutnya 100 dan begitu selanjutnya. 3 angka berarti 1000, 4 angka berarti 10.000 dan seterusnya ya. Nah, contohnya di sini misalnya Bapak ambilkan 0,3. 0,3 berarti kita tulis dulu di atasnya 3/10 ya, karena kan satu angka saja, maka itu adalah per 10. Nah, misalnya 3,5 ya, maka itu adalah 35, kita tuliskan 35/10. Nah, 35/10 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Maka 35 dibagi 5 ya, 10-nya juga dibagi 5, maka menghasilkan 7/2. Nah, berikutnya contoh misalnya ratusan. Nah, di sini ada contoh 0,53. 0,3 maka tentu saja 53/100 ya. Dan selanjutnya 2,50. Nah, 2,50 berarti 250/100. Nah, untuk 250/100 itu bisa kita sederhanakan. Caranya sama, yaitu dengan cara kita bagi lagi ya. Maka kita bagi contohnya dibagi 50 ya. Dibagi 50 maka menghasilkan 5/2. Nah, ini adalah cara mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Nah, selanjutnya yang ketiga bahasan kita adalah bentuk persen ya. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda, lihat di atas ini ya, ada tanda persennya. Contohnya misalnya 1%. Nah, 1% itu satunya itu merupakan bilangan bulat dan ada tanda di sebelahnya persen, yaitu tanda persen itu artinya per 100. Nah, berarti kalau 1% itu sama dengan 1/100 ya. Nah, contoh singkatnya misalnya 10% ya. 10% itu berarti 10/100 ya. 60% berarti 60/100 ya, seperti itu ya. Nah, pada dasarnya persen merupakan pecahan yang berpenyebut 100. Jadi berapapun bilangannya, misalnya 1%, 2%, 3%, 4%, maka bilangan tersebut per 100. 1%, 1/100, 2% berarti 2/100 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen ya pecahannya. Nah, caranya itu adalah dengan mengubah pecahan tersebut berpenyebut dengan 100 ya, karena kan persen per 100. Nah, di sini contohnya ada 3. Misalnya 1/2 ya, 1/2 maka itu sama dengan kita kalikan bagaimana penyebutnya ini menjadi 100, maka kita kalikan 50. Begitu juga pembilangnya harus dikalikan 50. Maka dihasilkan 50/100 ya. Nah, kalau dalam persen berarti 50% ya sama dengannya. Nah, yang kedua misalnya 2/5, maka kita rubah juga 5 ini ya, bilangan penyebutnya di bawah itu harus menjadi 100. Kita kalikan berapa supaya menjadi 100? Maka sama dengan 5 dikali 20 dan pembilangnya di atas juga harus dikalikan 20. Maka menghasilkan 40/100. Nah, 40/100 ini sangat mudah kita rubah menjadi persen lagi, yaitu 40% ya jadinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah 3/10. Nah, 3/10 sama, kita rubah dulu 10-nya ini menjadi per 100 ya. Maka dikalikan dengan 10. Maka menghasilkan 3/100 ya. Nah, 30/100 ini itu sama dengan 30%. Nah, selanjutnya adalah cara mengubah persennya ya, kebalikan dari tadi menjadi pecahan biasa, persen ke pecahan biasa ya. Maka caranya sama, yaitu dengan merubah pecahan ini menjadi per 100 ya. Misalnya nih 50%. 50% tadi sudah kita ketahui bahwa 50/100 ya, maka persen kan per 100 berarti 50/100. Nah, tinggal kita sederhanakan sekecil mungkin ya, maka kita bagi 50. Maka 50 dibagi 50 sama dengan 1, 100 dibagi 5 itu sama dengan 2. Maka hasilnya
50% itu pecahan biasanya adalah 1/2. Nah, 40% itu sama, berarti 40/100. Nah, kita sederhanakan kembali, maka sama dengan dibagi 20 ya. 40 dibagi 20 dan 100-nya juga dibagi 20, maka menghasilkan 2/5. Jadi bentuk sederhana ataupun bentuk pecahan biasanya dari dari 40% itu adalah 2/5. Dan yang terakhir 30%. Nah, 30% berarti 30/100 ya. Kita kecilkan kembali, maka kita bagi 10 ya, biar dia kecil dan tidak bisa dibagi kembali. 30 dibagi 10 ya, 100 dibagi 10, maka menghasilkan 3/100 ya. 30 dibagi 10 sama dengan 3, 100 dibagi 10 sama dengan 10 ya. Jadi kita nyatakan 30% itu kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/10 ya, seperti itu. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Nah, semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang pembelajaran matematika di kelas 4 ya. Dengan bahasanya tadi adalah bentuk-bentuk pecahan ya. Ada pecahan campuran, ada pecahan desimal ya, dan juga ada persen ya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.